Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kemal Mikiladikoto. Saya berasal dari Prodi D3 Teknik Komputer Kampus Politeknik Negeri Padang, eh, Kampus PSDKU Sulawesi Selatan. Di sini saya akan membuat sebuah video presentasi yang mana video ini bertujuan untuk melengkapi tugas akhir dari mata kuliah kewarganegaraan. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai proses berbangsa dan bernegara serta pemberdayaan identitas nasional. Baiklah, kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu proses berbangsa dan bernegara. Apa itu proses berbangsa dan bernegara? Proses berbangsa dan bernegara mencakup perjalanan panjang suatu bangsa dalam membentuk dan memelihara negara yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Proses ini melibatkan beberapa tahap, mulai dari pembentukan identitas nasional, perjuangan kemerdekaan, pembentukan negara, hingga upaya untuk memajukan bangsa dan negara secara berkelanjutan. Adapun beberapa proses berbangsa dan bernegara. Yang pertama, pembentukan identitas nasional, perjuangan kemerdekaan, pembentukan negara, dan pemeliharaan kesatuan dan persatuan. Yang pertama yaitu pembentukan identitas nasional. Pembentukan identitas nasional merupakan tahap awal dalam proses berbangsa dan bernegara. Identitas nasional mencakup kesadaran kolektif tentang sejarah, budaya, bahasa, dan nilai-nilai yang mengikat suatu kelompok manusia menjadi satu bangsa. Adapun faktor-faktor yang berkontribusi pada pembentukan identitas nasional ini, yang pertama adalah sejarah bersama. Pengalaman sejarah yang sama, seperti perjuangan, melawan penjajahan, perang kemerdekaan, dan pembentukan negara, membantu membangun rasa kebersamaan dan solidaritas di antara masyarakat. Selanjutnya ada budaya dan tradisi. Kebudayaan, adat, istiadat, dan tradisi yang khas menjadi ciri khas suatu bangsa dan membedakannya dari bangsa lain. Selanjutnya ada bahasa. Bahasa nasional menjadi alat komunikasi yang mengikat seluruh warga negara dan menjadi simbol identitas nasional. Selanjutnya ada nilai-nilai kebersamaan. Nilai-nilai seperti kebersamaan, gotong royong, dan persatuan menjadi landasan moral yang menguatkan ikatan sosial dalam suatu bangsa. Selanjutnya, perjuangan kemerdekaan. Proses berbangsa dan bernegara seringkali melibatkan perjuangan panjang untuk mencapai kemerdekaan dari penjajahan atau dominasi negara asing. Tahapan ini mencakup yang pertama yaitu kesadaran nasional. Kesadaran akan pentingnya kemerdekaan, kedaulatan tumbuh di kalangan rakyat, seringkali dipimpin oleh tokoh-tokoh pergerakan nasional. Kemudian adalah organisasi pergerakan. Pembentukan organisasi-organisasi pergerakan yang menggalang dukungan dan merencanakan aksi-aksi untuk mencapai kemerdekaan. Perlawanan dan diplomasi. Perjuangan melawan penjajah melalui perlawanan fisik seperti peperangan serta diplomasi dan negosiasi di tingkat internasional. Selanjutnya ada proklamasi kemerdekaan. Deklarasi resmi kemerdekaan yang menandai berdirinya negara yang merdeka dan berdaulat. Selanjutnya ada pembentukan negara. Setelah mencapai kemerdekaan, langkah selanjutnya adalah pembentukan negara yang melibatkan konstitusi, penyusunan konstitusi yang menjadi dasar hukum tertinggi negara dan mengatur sistem pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara, serta hubungan antara lembaga-lembaga negara. Kemudian ada sistem pemerintahan. Pembentukan sistem pemerintahan yang efektif dan efisien, baik dalam bentuk republik, monarki, ataupun bentuk lainnya sesuai dengan pilihan rakyat. Kemudian ada lembaga negara. Pembentukan lembaga-lembaga negara seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Selanjutnya ada simbol-simbol negara. Pengenalan simbol-simbol negara seperti bendera, lambang, dan lagu kebangsaan sebagai identitas negara yang merdeka dan berdaulat. Yang terakhir ada pemeliharaan kesatuan dan persatuan.
Salah satu tantangan utama dalam proses berbangsa dan bernegara adalah menjaga kesatuan dan persatuan di tengah adanya keberagaman, suku, budaya, dan agama. Upaya yang dapat kita lakukan meliputi, yang pertama yaitu pendidikan nasionalisme. Pendidikan yang menanamkan nilai-nilai kebangsaan, cinta tanah air, dan penghargaan terhadap keberagaman. Selanjutnya ada dialog antar budaya. Mendorong dialog dan kerjasama antar berbagai kelompok etnis, agama, dan budaya untuk membangun pemahaman dan toleransi. Kemudian ada penegakan hukum. Menegakkan hukum secara adil dan konsisten untuk mencegah konflik dan menjaga ketertiban di kalangan masyarakat. Selanjutnya ada pengembangan wilayah. Membangun dan mengembangkan wilayah-wilayah terpencil dan terbelakang untuk mengurangi kesenjangan regional dan mencegah disintegrasi. Kita sudah sampai pada kesimpulan pada materi yang pertama ini. Kesimpulannya yaitu proses berbangsa dan bernegara adalah perjalanan panjang yang melibatkan berbagai tahap dan upaya untuk membangun identitas nasional, mencapai kemerdekaan, membangun sebuah negara, memajukan sebuah bangsa, dan menjaga kesatuan serta persatuan. Pemahaman tentang proses ini sangat penting bagi setiap warga negara, termasuk juga kita sebagai mahasiswa, yang tujuannya untuk memperkuat komitmen terhadap nilai-nilai kebangsaan dan berkontribusi secara aktif dalam pembangunan nasional. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu pemberdayaan identitas nasional. Apa itu pemberdayaan identitas nasional? Pemberdayaan identitas nasional adalah upaya yang dilakukan untuk memperkuat rasa kebangsaan, kesadaran nasional, dan kebanggaan terhadap identitas kolektif sebagai suatu bangsa. Identitas nasional mencakup berbagai elemen seperti budaya, bahasa, sejarah, dan nilai-nilai yang menjadi ciri khas suatu bangsa. Adapun beberapa poin yang akan saya jelaskan pada materi ini. Yang pertama ada pendidikan dan pembinaan karakter. Yang kedua promosi dan pelestarian budaya. Yang ketiga ada kebijakan dan program pemerintah. Dan yang keempat ada partisipasi dan keterlibatan masyarakat. Yang pertama ada pendidikan dan pembinaan karakter. Integrasi pendidikan kebangsaan. Kurikulum pendidikan di sekolah dan perguruan tinggi harus mencakup mata pelajaran yang mengajarkan sejarah, budaya, dan nilai-nilai kebangsaan. Ini termasuk mata pelajaran seperti pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, dan sejarah nasional. Kemudian ada program ekstrakurikuler yang mempromosikan kegiatan kebangsaan seperti upacara bendera, lomba-lomba budaya, dan kunjungan ke situs bersejarah. Poin kedua ada pembinaan karakter. Program-program pembinaan karakter yang menekankan pada nilai-nilai seperti integritas, kerja keras, gotong royong, dan cinta tanah air. Kegiatan yang mendorong siswa dan mahasiswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan komunitas yang memperkuat rasa keberagaman dan solidaritas. Selanjutnya ada promosi dan pelestarian budaya. Poin pertama, festival budaya. Dengan mengadakan festival budaya yang menampilkan kekayaan budaya dari berbagai daerah di Indonesia, ini bisa mencakup tarian tradisional, musik, kulikuler, dan pameran seni. Bertujuan untuk mendorong partisipasi masyarakat, terutama generasi muda, dalam pelestarian budaya lokal. Yang kedua ada pendidikan seni budaya. Membuka program-program pendidikan dan pelatihan di bidang seni dan budaya seperti seni tari, musik, teater, dan kerajinan tangan. Yang bertujuan untuk memperkenalkan budaya lokal melalui media massa dan platform digital untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Yang ketiga ada kebijakan dan program pemerintah. Kebijakan budaya dan pendidikan. Pemerintah harus mengeluarkan kebijakan yang mendukung pelestarian budaya dan pendidikan kebangsaan, termasuk anggaran yang memadai untuk program-program terkait.
Mendukung inisiatif lokal yang bertujuan melestarikan dan mempromosikan budaya dan identitas nasional. Selanjutnya ada program nasional. Program-program nasional yang dirancang untuk memperkuat identitas nasional seperti Hari Kebangkitan Nasional, Hari Kemerdekaan, dan perayaan-perayaan nasional lainnya. Penghargaan dan pengakuan kepada individu atau kelompok yang berkontribusi dalam pelestarian budaya dan promosi nilai-nilai kebangsaan. Selanjutnya ada partisipasi dan keterlibatan masyarakat. Partisipasi komunitas. Yang pertama ada mendorong partisipasi komunitas lokal dalam kegiatan-kegiatan yang memperkuat identitas nasional serta kegiatan gotong royong, peringatan hari-hari nasional, dan kegiatan sosial. Mengadakan forum-forum diskusi dan dialog antara masyarakat untuk membahas dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan identitas nasional. Kita telah sampai kepada kesimpulan pada materi yang kedua ini mengenai pemberdayaan identitas nasional. Pemberdayaan identitas nasional adalah upaya kolektif yang membutuhkan partisipasi dari semua elemen masyarakat, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, media, dan masyarakat umum. Dengan memperkuat identitas nasional, bangsa Indonesia dapat menghadapi tantangan globalisasi dan modernisasi tanpa kehilangan jati diri dan nilai-nilai kebangsaan. Upaya ini tidak hanya penting untuk menjaga keutuhan dan persatuan bangsa, tapi juga untuk membangun generasi yang bangga akan warisan budaya dan siap berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Sekian video presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya harap teman-teman sekalian bisa menerima maksud dan tujuan dari yang saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.